Assalamualaikum. Halo teman-teman operator. Kali ini kita akan mempelajari cara menggunakan aplikasi si Bos PAUD PKBM. Pertama-tama kita akan masuk sebagai lembaga pendidikan dengan menggunakan NPSN, ya, passwordnya juga NPSN. Nah, jika sudah, ini akan muncul dashboard rekapitulasi pengeluaran dan sisa anggaran. Ini selama 1 tahun sudah diinputkan oleh admin dinas. Nah, untuk saat ini kita akan coba di bulan Maret. Ya, kita pertama-tama kita lakukan input penarikan bulanan. Nah, di sini kita tinggal tambahkan data, lalu pilih bulannya, bulan ketiga, lalu kita lihat di RKS bulanan tahun anggaran, yaitu di bulan Maret. Nah, ini kalau kita lihat jumlahnya berapa yang akan ditarik, itu sebesar 3.160.000. Tanggal berapa penarikannya? Ini kita inputkan di bulan Maret. Karena kita penarikan tanggal 11 Maret. Lalu diinputkan jumlahnya besar 3.160.366.012. Jadi tidak usah pakai titik, langsung saja. Ya, lalu simpan. Jika sudah berhasil disimpan, keluar notifikasi ke sini, lalu klik OK. Selanjutnya, kita akan melakukan penginputan data transaksi. Ini ada menu, ya, data transaksi. Ini kita klik, lalu kita lihat di sini nomor bukti, ya, baru sampai dengan BPU 07, ya. Nah, ini kita lanjutkan lagi dengan BPU 08. Cara input transaksi di sini, ya, transaksinya non sip lah, ya, di sini karena kita belanja ke line, ya. Lalu nomor buktinya tadi kan 07, kita lanjutkan ke 08. Tanggalnya, tanggal transaksinya ini di sini kita membeli ini buku gambar, ya, buku gambar 4, banyak 60 buah, harganya 8.500. Kita input di sini tanggal pembeliannya, ya, di bulan Maret. Ini transaksi tanggal 12. Jadi tanggal lunas bayarnya pun sama, tanggal 12 Maret. Karena uang sudah diambil tanggal 11. Jadi ini tetap tanggal 12, ya, pelaksanaan transaksi, tanggal lunas bayarnya tanggal 12. Jadi nanti di kwitansi itu tidak muncul tanggal lunas bayarnya. Nah, jenis belanjanya ini, ya, belanja barang dan jasa. Objek belanjanya itu belanja barang persediaan. Lalu kode rekeningnya di sini alat tulis kantor. Kata kuncinya tulis. Nah, langsung ke tujuan alat tulis kantor. Nah, di sini kita lihat sub kegiatannya, penyelenggaraan, pembelajaran, tip kreatif. Nah, di
sini kita inputkan uraian objek belanjanya, kata kuncinya aktif. Nah, langsung ke sasaran. Sini kita masukkan nama penyedianya. Misalnya kita beli ke CP Rapajaya. Nama penyedianya, lalu jabatannya, alamatnya. Nah, lalu di sini detail objek belanja kita masukkan. Nah, ini ya, buku gambar A4. Nah, kita pastikan ke sini. Jumlahnya 60 buah, harganya 8.500. Ini 60. Satuannya buah. Harganya 8.500. Ya. Sesuai enggak ini jumlahnya? Kita cek. 510.000. Ya. 510.000. Nah, jika sudah, kita simpan. Nah, data berhasil disimpan, klik OK. Sini kita cek 08. Nah, ada ya. Tersimpan. Lalu selanjutnya kita masuk ke nih, perjalanan dinas. Ya, dalam kota. Ya, di sini ada 2. Ya. Ini untuk gurunya, untuk kepala sekolahnya. Jadi caranya seperti ini. Input data transaksi, pilih non-sipla, nomor bukti tadi 08, lalu selanjutnya 09. Kita lihat di bulan Maret, misalnya tanggal 17, ada kegiatan pertemuan bulanan, ya, tanggal 17. Lalu di sini pilih jenis belanjanya, belanja barang dan jasa. Lalu di sini kita pilih objek belanjanya, belanja perjalanan. Lalu kode rekeningnya, ya, ini yang kedua nih, belanja perjalanan dinas dalam kota, dalam daerah. Ya, jangan lupa ini pilihannya, ya, untuk transportasi dalam kota. Lalu uraian objek belanjanya, sini kita masukkan kata kuncinya KKG. Ya, lalu nah di sini kita isikan nama salah satu guru yang ada di ini. Misalnya kita ambil nih, ya, kita kopikan, masukkan di sini, tambahkan di sini, ya, dan kawan-kawan, ya, Heroes Rosita dan kawan-kawan. Nah, untuk kolom berikutnya ini kita isi dengan strip saja, ya. Lalu detail objek belanjanya ini kita isikan masing-masing nama guru yang ikut kegiatan. Nah, ini kuantitinya 1, satuannya orang per hari. Kita lihat di sini. Nah, ini 50.000 ya. Ini harganya 50.000. Nah, selanjutnya tambah. Ini gurunya ini, ya. Kita kopikan.
lalu paste di sini sama 1 per hari, karena ini transportnya, jadi bukannya per bulan, per hari kegiatan hari itu. Lalu kita tambah ya, lalu tambahkan. Kenapa di sini 5? Karena gurunya ya, ini 5 dan ini kepala sekolah atas ya. Ini kepala sekolah. Ini ya, 10.000 tambah lagi ya. Ini 5 ya, 5 orang. Lalu kita simpan. Oke, sudah. Lalu berikutnya yang kepala sekolah ya, kepala sekolahnya berarti nomor bukunya nomor 10, PU 10, tanggalnya sama, tanggal 17 ya. Kalau misalnya ada undangan khusus kepala sekolah beda tanggal, silakan input dan itu ya. Jenis belanjanya barang biasa, lalu objek belanja belanja perjalanan. Kemudian ini pilih yang kedua ya, jangan lupa perjalanan dinas dalam kota. Kalau di sininya masukkan kata kuncinya KKG ya. Nah, sininya masukkan dia karya ya, karena di ini cuma 1 orang ya, kepala sekolah, maka tidak bisa sih dan kawan-kawan kakak atau CS. Lalu masukkan di sini ya, 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 1 orang per hari, satuannya di sini berbeda ya, 60.000. Di sini 60.000. Oke, sudah disimpan. Klik OK. Selanjutnya kita akan masuk ke transaksi berikut. Seperti pengadaan alat permainan edukatif ya. Nah, ini masuk kategori belanja modal karena nilai harga barangnya itu di atas 500.000 per unit ya. Jadi penginputannya ini lanjut. Nah, ini kita masukkan, misalnya kita belanjanya melalui Siplah ya, karena belanja modal. Lalu di sini PPU-nya berlanjut, tadi kalau 10 sekarang 11. Tuh, tanggalnya tanggal invoice ya, dilihat tanggalnya, tanggal invoice-nya tanggal berapa. Di situ kita invoice-nya terbit ya, Siplah
tanggal 18 ya. Kalau ini juga sama tanggal 18. Pilih belanjanya. Nah, ini masuk belanja modal ya. Kalau belanja modal. Lalu di sininya masuk kategori belanja modal peralatan dan mesin ya. Untuk AP luar, AP dalam. Itu masuk belanja modal peralatan mesin, laptop, printer, masuknya ini, scanner, harus masuk. Lalu pilih kode rekening. Karena situ kebutuhannya APE untuk PAUD, ini kata kuncinya PAUD. Nah, belanja modal alat peraga PAUD ya. Lalu uraiannya di sini kata kuncinya APE. Pilih yang kedua nih, pengadaan alat permainan edukatif sesuai dengan nih ya, pengadaan alat permainan edukatif ya. Kalau kita masukkan di sini ya, misalnya kita beli di sini ya, penyedianya Siplah. Nah, masukkan nama, terus jabatannya, alamatnya, terus objek ya. Ini kita copy pastekan semuanya. Nah, masukkan di sini detail objek belanja, paste. Nah, berapa? Jumlah barangnya 2. Satuannya unit ya, sesuai ini. Harganya berapa? 970 ya. Kita masukkan 970.000 ya. Lalu ada nggak pajaknya? Nah, di sini kita pilih pajak Siplah. Lalu kita masukkan tanggalnya, tanggal voice ya, tanggal 18. Jumlahnya berapa? Sudah ya, 213.400 rupiah. Lalu kita simpan. Nah, ini cukup dimasukkannya sekali aja nih, karena kita ada tambahan lagi di sini, belanja apa lagi di sini. Ini cukup satu aja yang di contoh ini. Nah, ini nggak usah di checklist lagi, nanti munculnya 2 pajaknya, jadi double ya. Jadi cukup satu aja yang diinputkan pajak Siplahnya, dan yang dipilih ya checklist satu aja. Oke, kalau sudah kita simpan. Nah, lalu klik oke, sudah disimpan. Selanjutnya tinggal honor ya. Untuk honor menginputnya gimana? Hampir sama dengan dinas dalam kota, perjalanan dinas untuk uang transport, hampir sama. Sini kita masukkan input transaksi, masuk non Siplah. Tadi 11, sekarang 12 biar berurut. Nah, honor dibayarkan tanggal berapa di bulan Maret? Di sini dibayarkan tanggal 20 ya, honor. Nah, ini juga dibayarkan tanggal tanggal 20. Jenis belanjanya barang dan jasa. Lalu objek belanjanya pilih belanja jasa ya, jasa honor. Nah, di sininya kata kuncinya adalah guru
langsung ya, belanja jasa tenaga pendidikan, honorarium guru. Untuk uraian objek belanjanya, kata kuncinya guru. Maaf, honor. Nah, ini honor guru pendidik. Ya, sini kita masukkan. Ya, nih, ya, dan kawan-kawan berarti ya, karena ada daftar penerimanya. Nah, ini tidak usah diisi strip aja. Lalu kita masukkan satu persatu di sini. Ya, semua ini penerima honor. Kita masukkan satu persatu. Ya, nah ini orang per bulan. Sarannya berapa? 150. Nah, lalu tambah. Nah, ini masukkan kuantitasnya orang per bulan 150.000. Terus tambah lagi, kita lihat di sini. Kita pastikan di sini ya, orang per bulan 150.000. Tambah lagi per 10.000. Tambah lagi ya, orang per bulan 110. Satu lagi terakhir ya, ini orang per ya sudah, kita simpan. Hasil simpan. Oke. Nah, untuk mengetahui apakah sudah selesai dan sesuai kita input, kita lihat di dashboard. Nah, di sini ya. Ini penarikan sekian ya, 3.660.000. Pengeluaran 3.650.000. Berarti menginputkan sudah sesuai ya. Maka akan tersisa 0. Lalu langkah selanjutnya kita akan mencetak SPJ-nya. Ya. Sama dimulai dari kwitansi. Lalu kita pilih bulannya. Kita mau buatkan bulan Maret. Lalu kita klik submit. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kwitansi. Karena yang nomor 4 ini dia masuk ke belanja Sipla, ya, jadi ini tidak usah dicetak kwitansinya. Ya. Terus surat pesanan, berita acara, penerimaan barang tidak usah karena sudah ada di aplikasi Sipla. Ya. Nah, kita mulai dari alat tulis kantor. Ya. Ini kita belanja melalui CP. Ya. Nah, biasanya CP itu sudah menyediakan di transaksinya. Jadi ini kita tidak perlu mencetak lagi kwitansinya. Ya, kwitansinya dari sana. Misalnya CP tidak menyediakan kwitansinya, kita
wajib mencetak kwitansinya. Ya, ini faktur itu dari sana. Ini faktur tidak usah kita cetak. Nah, ini kwitansinya aja. Kita cetak caranya. Ya, kalau kita klik di sini yang birunya, cetak itu, lalu kita cetak di sini. Nah, di sini kita pilih printernya. Ini saya pakai printer ini ya. Pilih. Nah, di sini muncul ya halaman 1 dan halaman 2. Nah, di sini kita mau cetaknya pakai kertas apa nih? Misalnya ukurannya kertas folio F4. Nah, di sini kita ganti ya. Pilih more setting ya. Ini pengaturan tambahan. Lalu kita pilih ukuran kertasnya 4 ya. Ini. Nah, terus yang kita mau cetak halaman 1 aja. Nah, di sini kita pilih custom. Lalu masukkan halamannya halaman 1. Nah, dia nah, cuma 1 aja. Lalu kita ketik ya di sini print. Nah, dia akan tercetak. Ya, oke. Lalu setelah itu kita masuk ke surat pesanan. Jika dibutuhkan, silahkan. Ya, tapi kalau tidak dibutuhkan, tidak usah dicetak. Tadi lewat CP ya, surat pesanan. Sekarang misalnya CP yang mengeluarkan, bisa kita tidak usah mencetak lagi ya. Yang ini langsung saja ke PKU. Nah, kita lihat bukannya yang kita buatkan lalu submit. Ini ya PKU-nya, lalu klik cetak. Nah, ya di sini ternyata ada 2 halaman ya, tanggung nih, terpotong 2 halaman. Bagaimana cara mengatasi ini? Kita lihat di more ya. Nah, di sini margin ya, ya pengaturan di marginnya ini kita custom. Nah, ya. Nah, ini kan di bawah masih luas, masih cukup. Ini kita klik tahan, tarik ke bawah. Nah, dia masuk. Jadi 1 halaman, lalu tinggal print. Ya. Lalu berikutnya kita print buku pembantu tunai. Pilih bulannya, kita submit, lalu cetak. Nah, ini 1 halaman, langsung cetak saja. Selanjutnya, buku pembantu bank. Pilih bulan yang akan kita cetak. Ini silakan langsung di print ya. Nah, jika ada tanda-tanda seperti ini ya. Nah, ada tulisan di sini tanggal berapa, jam berapa, cetak. Terus di sini ada ini ya. Biar tidak muncul yang seperti ini ya. Ini kita hilangkan checklistnya. Nah, dia akan hilang, tidak akan tercetak kalau tinggal print ya. Terus kita sampai ke belanja modal ini ya, kita cetak. Nah, jika sudah cetak tanda tangan ini silakan di
scan ya, mulai dari BKU sampai dengan belanja modal sudah dicetak, di scan, lalu dibuatkan Google Drive-nya ya. Nah, ini kita masuk ke Google Drive-nya ya. Google Drive ya sudah. Nah, di sini kita buat folder ya, LPJ bulan. Kita klik. Nah, yang kita upload ini aja ya, yang kita kirimkan ini sudah jadi PDF. Lalu di sini kita klik titik tiganya, lalu bagikan ya. Ini klik bagikan. Nah, di sini ya, pengaturan di sini ini harus disetting siapa saja yang memiliki link ya, di settingnya pilihannya ya, lalu kita salin ya. Sudah kita salin, lalu kita masuk ke nih ya, lalu upload laporan bulanan, lalu tambahkan, pilih bulannya bulan 3, lalu pastikan link yang tadi sudah di copy. Sorry. Ini ya, link sudah disalin, lalu kita pastikan di sini, lalu simpan. Oke, berhasil. Kita tunggu dari admin dinas untuk memeriksa laporan tadi yang sudah kita kirim. Jika disetujui, dia akan berubah warnanya menjadi hijau di sini. Ya, ini akan berubah kembali jadi hijau dan ada keterangan ya, seperti ini. Oke, sekian saja tutorial kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.